Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Perbanyak berusaha dan perbanyak doa juga. Semoga hasil pertanian kita melimpah berkah dan selalu bermanfaat untuk sesama. Oke. Pada video ini kami akan menjelaskan atau mereview produk bermerek Metsulindo Plus ya, 80 WP. Ini adalah herbisida sistemik pratumbuh dan purna tumbuh. Oke, sebelumnya mohon bantuannya untuk teman-teman semuanya ya. Mohon klik tulisan subscribe yang berwarna merah itu, yang bagian bawah subscribe itu, mohon dipencet sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video seperti ini, penjelasan pestisida maupun pupuk di Indonesia. Ya, pencet satu kali aja. Terima kasih atas dukungannya. Kita lanjutkan. Herbisida Metsulindo Plus ini ya, ini adalah herbisida berbentuk tepung, yang mana dia memiliki bahan aktif 2,4 D natrium, kemudian metil metsulfuron dan etil klorimuron. Jadi dengan 3 bahan aktif ini herbisida Metsulindo Plus ini berperan aktif membantu mengendalikan gulma pada tanaman padi. Oke ya, kawan-kawan petani semuanya. Jadi herbisida sistemik ya, Metsulindo Plus ini adalah herbisida selektif pratumbuh dan purna tumbuh. Artinya apa? Dapat digunakan untuk membasmi gulma pada tanaman padi meskipun padinya belum ditanam. Jadi sebelum tanam itu kalau ada rumputnya atau gulmanya itu bisa dibasmi menggunakan Metsulindo Plus ini. Ataupun ketika ada tanaman padinya ya, tanaman padi sudah berumur 2 minggu ya, itu juga bisa dispray menggunakan ini. Jadi tidak perlu penyiangan atau matun ya, menghemat tenaga dan biaya. Jadi ini adalah termasuk herbisida selektif ya kawan-kawan petani semuanya. Artinya apa selektif? Jadi ibaratnya dia nanti bisa membedakan mana padi, mana gulma. Jadi mana padi dan mana rumput yang harus dibasmi itu kira-kira dia istilahnya itu bisa menyeleksi gitu loh. Jadi yang dibunuh hanya rumputnya saja, padinya tetap sehat ya, tetap tumbuh dengan aman. Nah, itu namanya herbisida selektif. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Nah, herbisida Metsulindo Plus ini dia bekerja secara sistemik. Artinya apa? Ketika dispray kepada gulma ataupun rumput, itu nanti tidak akan langsung mati, akan tetapi dia secara sistematis akan meresap ataupun diserap oleh gulma itu. Jadi setelah diserap, nanti gulma itu akan perlahan-lahan nanti akan mati. Itu namanya sistemik. Jadi paling tidak nanti kita harus menunggu 2-3 hari baru akan tampak ya efeknya dari Metsulindo Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Itu adalah cara kerjanya, dia sistemik ya. Kemudian kita akan menjelaskan juga manfaatnya Metsulindo Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Untuk manfaatnya, jadi ini seperti apa ya, Ali Plus ya, karena memang kandungannya pun hampir sama persis ya kan. Kemudian Brut Plus itu juga sama ya, gantinya Ali Plus itu kandungannya persis seperti Metsulindo Plus ini. Kan tetapi untuk takarannya ataupun dosis itu sedikit berbeda, lebih tinggi Metsulindo Plus ini ya kawan-kawan petani semuanya. Nah, untuk manfaatnya kurang lebih sama dengan Brut Plus, yaitu apa? Metsulindo Plus ini mampu mengendalikan ataupun membasmi gulma pada tanaman padi, baik itu gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, maupun rumput teki-tekian. Nah, apa itu? Gulma berdaun lebar itu adalah gulma yang ciri-cirinya adalah berbentuk atau daunnya itu bulat ya atau lingkaran ya kawan-kawan ya, agak lebar gitu. Itu namanya gulma berdaun lebar. Kemudian kalau di Jawa ya, kalau di tempat saya itu namanya lompong-lompongan ataupun suket lompongan atau rumput lompongan. Lompong itu talas ya, jadi daunnya seperti daun talas, makanya disebut lompongan. Itu rumput lompongan. Dia rumput berdaun lebar.
seperti semanggi itu juga bentuknya kan agak bulat-bulat lah, itu nanti tergolong ke jenis gulma berdaun lebar. Kemudian rumput berdaun sempit itu ciri-cirinya adalah dia daunnya lonjong-lonjong gitu ya, memanjang. Kemudian bentuknya tuh seperti padi gitu kan, tapi kecil-kecil lah, itu namanya berdaun sempit. Kemudian kalau gulma teki-tekian itu caranya apa? Mendeteksi atau ciri-cirinya adalah di bagian umbi bagian bawahnya, pangkal rumputnya itu nanti itu ada seperti membentuk umbi gitu kawan-kawan. Jadi namanya teki, atau seperti lagunya Pak Didi Kempot namanya suket teki ya. Itu gulma itu ya, suket teki itu rumput teki-tekian yang bisa dibasmi menggunakan Metsulindo Plus ini. Jadi dia juga berspektrum luas, artinya mampu mengendalikan gulma dari berbagai jenis, ya kan? Berdaun lebar, berdaun sempit, dan teki-tekian. Itu ya kawan-kawan petani semuanya. Oke, untuk cara kerja kemudian manfaat sudah kami sampaikan. Sekarang kita akan menjelaskan dosis ataupun takaran pakainya untuk Metsulindo Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Kalau di bagian belakang ini ya kan, bagian belakang sini tertera takarannya itu gram per hektar ya. Nanti kita akan lebih sederhanakan lagi. Jadi nanti petani agar lebih mudah ya. Takarannya berapa untuk pengendalian gulma pada tanaman padi menggunakan Metsulindo Plus ini. Oke, kawan-kawan petani semuanya, dosisnya untuk penyempraian ya, penyempraian gulma pada tanaman padi itu bisa dilakukan 2 kali ya, bisa dipilih sebelum tanam atau sesudah tanam juga bisa. Misalkan padi kita sudah dibajak selesai ya kan, sudah siap untuk ditanami, tetapi ada rumput-rumputan ya, berdaun lebar maupun berdaun sempit. Nah, sebelum ditanam agar lebih aman tanaman kita, maka kita bisa spray menggunakan Metsulindo Plus ini. Agar apa? Agar ketika ditanami padi tidak terganggu tanaman padinya. Gitu ya kawan-kawan ya. Itu namanya persiapan penyemprotan pada persiapan tanam. Nah, caranya bagaimana? Caranya lahan sawah yang akan dispray itu airnya dibuang dulu ya kan, dibuat macak-macak atau ketinggian airnya sekitar 2 cm sampai 3 cm dari permukaan tanah. Jadi macak-macak ya, jangan terlalu menggenang ya. Takutnya apa kalau menggenang? Kalau menggenang takutnya dosisnya kekurangan, artinya terlalu banyak air sehingga tidak manjur ini bahan aktifnya kawan-kawan. Jadi untuk dosisnya persiapan tanam yaitu dilakukan 2 minggu sebelum tanam ya kawan-kawan petani semuanya ya. Kalau terlihat ada gangguan gulma itu bisa kita spray dengan dosis 2 bungkus per tangki ya. Jadi 2 bungkus Metsulindo ini digunakan untuk 1 tangki spray ya, untuk mengendalikan gulma sebelum tanam. Itu ya kawan-kawan ya. Akan tetapi kalau penyepraiannya dilakukan setelah tanam, artinya padinya sudah ditanam, maka kita harus menunggu kurang lebih 14 hari setelah tanam baru kita bisa atau berani menyepray Metsulindo Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Karena apa? Karena di bawah 1 minggu itu akar dari tanaman padi belum bisa menyengkeram tanah dengan sempurna, sehingga takutnya ketika kita spray nanti akan ikut layu ya, akan ikut mati juga. Nah, itu nanti akan merugikan petani gitu kawan-kawan petani semuanya. Jadi untuk setelah tanam kita menunggu kurang lebih 2 minggu baru kita spray menggunakan Metsulindo Plus ini. Dosisnya kalau setelah tanam, setelah kita tanam kok ada kelihatan rumput ya, maka dosisnya adalah setengah bungkus per tangki. Kenapa kok berbeda dengan yang dosis awal tadi, dosis yang persiapan tanam atau sebelum tanam? Karena kalau sesudah tanam kan sudah ada padinya, takutnya nanti berefek kepada padi sehingga padinya stres ataupun dia nanti kerdil dan pertumbuhannya terganggu. Maka untuk setelah tanam kok ada rumput ataupun gulma, maka kita bisa spray menggunakan Metsulindo ini dengan dosis setengah bungkus per tangki, atau 1 bungkus ini menjadi 2 tangki spray.
ukuran 15 liter. Begitu ya kawan-kawan petani semuanya. Jadi kesimpulannya dosisnya sudah. Kemudian jangan lupa ketika hari itu dispray ya kan, lahannya jangan langsung diisi air lagi, jangan ya. Jadi ditunggu kurang lebih 3 hari baru nanti bisa diisi. Agar apa? Agar obatnya nanti meresap dulu ke tanaman ataupun gulma gitu ya. Jadi setelah 3 hari baru bisa digenangi lagi gitu kawan-kawan petani semuanya. Saya kira itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah itu gitu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Nanti akan kami balas kalau ketika kami online gitu ya. Oh ya, sekali lagi mohon dukungan kepada kami dengan cara klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah itu sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video penjelasan tentang pestisida maupun pupuk di Indonesia. Terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.